Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kekuasaan dan politik. Baik, saya Nisa Soleha akan menjelaskan tentang kekuasaan dan ketergantungan. Kekuasaan merupakan kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Di sini dicontohkan seorang manajer yang memiliki wewenang atas karyawannya, seperti memberikan arahan-arahan kepada para karyawannya. Yang kedua, ketergantungan. Ketergantungan di sini adalah hubungan sosial seseorang yang tergantung kepada orang lain atau masyarakat. Dicontohkan dalam sebuah organisasi, para anggota pasti akan bergantung kepada pemimpinnya. Bagaimana pemimpinnya bisa mengarahkan para anggotanya agar menciptakan atau mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu membedakan kepemimpinan dengan kekuasaan. Jadi, kepemimpinan itu sendiri menitik beratkan pada pengaruh ke arah bawah kepada para pengikut. Maksudnya di sini adalah kepemimpinan itu lebih menekankan pada kemampuan seseorang untuk mengarahkan orang lain agar mau melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sedangkan kekuasaan merupakan kewenangan seseorang untuk melaksanakan apa yang menjadi wewenangnya. Jadi, antara kepemimpinan dan kekuasaan itu sangat berhubungan erat karena dari kepemimpinan ini pemimpin memberikan arahan kepada seseorang atau para bawahannya yang sudah menjadi wewenangnya. Baik, yang selanjutnya yaitu dasar kekuasaan. Dasar kekuasaan itu dibagi atas dua, kekuasaan formal dan kekuasaan pribadi. Jadi, kekuasaan formal itu dibagi atas tiga. Yang pertama, kekuasaan paksaan. Kekuasaan paksaan ini adalah dasar kekuasaan yang bergantung pada ketakutan atas hasil yang negatif akibat kegagalan untuk memenuhi. Di sini dicontohkan bahwa seorang manajer itu memiliki kekuasaan yang besar untuk memaksa dan bisa memaksa karyawannya jika karyawannya itu tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Yang kedua, kekuasaan imbalan. Kekuasaan imbalan di sini adalah pencapaian kepatuhan yang didasarkan pada kemampuan untuk mendistribusikan imbalan yang mana orang lain memandangnya berharga. Jadi, seorang manajer itu akan memberikan imbalan berupa uang dan lain sebagainya atau alat-alat kantor yang dibutuhkan karyawannya, karena sebagai bentuk apresiasi dari seorang manajer kepada karyawannya yang telah mencapai target atau bisa memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Yang selanjutnya, kekuasaan legitimasi. Kekuasaan legitimasi ini adalah kekuasaan yang diterima oleh seseorang sebagai hasil dari posisinya di dalam hierarki formal suatu organisasi. Jadi, kekuasaan legitimasi ini dianggap sebagai kekuasaan yang paling besar karena di sini dicontohkan karyawan itu merasa seorang manajer ini sangat memiliki pengaruh penting di dalam suatu organisasi karena dari arahan atau wewenang yang dilaksanakan oleh seorang manajer ini dinilai mampu untuk memotivasi atau memberikan inovasi kepada para karyawannya. Baik, yang selanjutnya yaitu kekuasaan pribadi. Kekuasaan pribadi dibagi atas dua, yaitu kekuasaan karena keahlian dan kekuasaan acuan. Kekuasaan karena keahlian yaitu pengaruh yang didasarkan pada keahlian atau pengetahuan khusus. Jadi, kekuasaan keahlian itu muncul karena adanya keahlian ataupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Seseorang yang memiliki pengalaman dan keahlian tertentu pasti memiliki kekuasaan dalam satu organisasi. Meskipun orang tersebut mungkin bukanlah seorang pemimpin atau seorang manajer. Yang kedua, kekuasaan acuan. Kekuasaan acuan merupakan pengaruh yang didasarkan pada identifikasi dengan seseorang yang memiliki sumber daya atau sifat pribadi yang diinginkan. Jadi, kekuasaan acuan atau reference power ini merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian dari seorang pemimpin. Contohnya, Gandhi yang memimpin jutaan orang karena kepribadian dan karismatiknya. Yang selanjutnya yaitu dasar kekuasaan manakah yang paling efektif.
Menurut kelompok kami, dasar kekuasaan yang paling efektif itu adalah dasar kekuasaan pribadi. Karena dari dasar kekuasaan pribadi itu ada dua kekuasaan karena keahlian dan kekuasaan acuan atau referent power ini diharapkan mampu untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Karena dengan tercapainya tujuan dari organisasi itu diharapkan para karyawan atau para pengurus yang ada di suatu organisasi itu mampu mencapai kepuasan kerjanya. Yang selanjutnya yaitu kunci menuju kekuasaan. Di sini dirumuskan kebergantungan secara umum, yaitu semakin tinggi kebergantungan B pada A, maka semakin tinggi kekuasaan yang dimiliki oleh A atas B. Jadi, ketika kita memiliki segala sesuatu yang diperlukan oleh orang lain dan hanya kita yang memilikinya, maka kita akan dapat membuat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Rahma Putri akan melanjutkan presentasi dari Anissa Soleha. Apakah yang menciptakan kebergantungan? Ada 3 alasan dibalik terciptanya kebergantungan. Yang pertama, sangat penting. Kedua, kelangkaan. Ketiga, tidak tergantikan. Sangat penting di sini maksudnya jika sumber daya yang kita miliki diinginkan dan dibutuhkan oleh banyak orang, maka kita akan menciptakan kebergantungan. Namun sebaliknya, jika tidak ada seorang pun yang membutuhkan atau menginginkan apa yang kita miliki, maka kita tidak akan bisa menciptakan kebergantungan. Contohnya, salah satu sumber daya yang kita miliki yaitu keahlian. Jika dalam suatu perusahaan atau organisasi, keahlian kita sangat penting seperti memberikan keuntungan maupun menjadi salah satu kunci keberhasilan dari perusahaan atau organisasi, maka akan muncul kebergantungan terhadap keahlian kita oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Contoh lain dari sisi pekerja, ketika suatu pekerjaan menjadi satu-satunya yang dimiliki oleh pekerja, maka pekerjaan tersebut menjadi sangat penting dan pekerja memiliki kebergantungan terhadap pekerjaan dan perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu kelangkaan. Contoh, ketika perusahaan membuka lowongan kerja di mana jenis pekerjaan dan keahlian yang dibutuhkan itu hanya dimiliki oleh beberapa orang saja, maka akan muncul kebergantungan terhadap calon pekerja. Calon pekerja tersebut biasanya akan menggunakan kekuasaannya untuk bernegosiasi dengan perusahaan terkait gaji, kompensasi, maupun manfaat-manfaat lain yang ingin ia dapatkan ketika nantinya jika bergabung dengan perusahaan tersebut. Tidak tergantikan. Semakin sedikit yang dapat menggantikan dengan layak sumber daya, maka semakin besar pula kebergantungan dan kekuasaan terhadap sumber daya tersebut. Contohnya, ketika perusahaan hanya memiliki satu pemasok, di mana pemasok lain tidak ada yang bisa menggantikan, maka besar kebergantungan perusahaan terhadap pemasok tersebut, dan semakin besar pula kekuasaan yang dimiliki pemasok terhadap perusahaan tersebut. Contoh lain, ketika perusahaan memiliki seorang pekerja yang keahliannya sangat dibutuhkan oleh perusahaan demi terjaganya kualitas produk maupun jasa perusahaan tersebut, maka kebergantungan kepada pekerjaan tersebut akan tercipta, dan pihak yang paling berkuasa di sini adalah pekerja tersebut. Yang contoh ketiga, dari sisi pekerja, jika lingkungan tempat perusahaan pekerja sangat nyaman dan memberikan gaji yang sesuai dengan keahlian, maka akan timbul kebergantungan dari pekerja terhadap perusahaan. Selanjutnya yaitu kekuasaan taktik. Kekuasaan taktik adalah cara-cara individu akan menerjemahkan kekuasaan yang mendasari ke dalam tindakan-tindakan yang spesifik. Maksudnya yaitu cara-cara yang dilakukan oleh individu untuk mengimplementasikan kekuasaan ke dalam bentuk tindakan. Riset telah mengidentifikasi 9 pengaruh taktik yang berbeda. Yang pertama, legitimasi. Bersandar pada posisi wewenang Anda atau menyampaikan permintaan yang sesuai dengan kebijakan atau aturan organisasi. Jadi taktik ini mempengaruhi orang lain dengan menggunakan jabatannya, kekuasaannya, atau mengatakan bahwa suatu permintaan sudah sesuai dengan kebijakan atau aturan organisasi. Yang kedua, bujukan yang rasional. Menyajikan argumen yang logis dan bukti-bukti nyata untuk memperlihatkan bahwa sebuah permintaan tersebut wajar.
Ini mempengaruhi orang lain dengan memberikan atau menggunakan alasan yang logis atau alasan yang masuk akal dan bukti nyata sehingga orang lain tertarik. Ketiga, daya tarik yang menjadi inspirasi. Mengembangkan komitmen secara emosional yang menarik bagi sasaran nilai-nilai kebutuhan, pengharapan, dan aspirasi. Ini mempengaruhi orang lain dengan menggunakan suatu permintaan untuk membangkitkan antusiasme atau gairah orang lain dengan memberikan atau menjelaskan penjelasan-penjelasan yang menarik tentang nilai-nilai yang diinginkan, kebutuhan, aspirasi maupun harapan. Konsultasi. Nah, konsultasi di sini cara mempengaruhi orang lain dengan melibatkan atau mengajak orang yang dijadikan target dalam pembuatan suatu rencana atau perubahan yang akan dilaksanakan. Yang kelima yaitu pertukaran, memberikan imbalan atau suatu keuntungan tertentu atas sebagai imbalan atas kemauan target dalam mengikuti suatu permintaan tertentu. Daya tarik pribadi. Daya tarik pribadi ini mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu karena dianggap teman, sahabat, orang terdekat maupun karena dianggap loyal. Kan menjilat. Menjilat ini cara mempengaruhi orang lain dengan memberikan kata-kata yang manis, kata-kata yang membahagiakan, atau memberikan pujian atau sikap yang bersahabat dengan dalam memohon sesuatu. Dan tekanan. Tekanan ini cara mempengaruhi orang lain dengan menggunakan ancaman, peringatan atau permintaan yang berulang-ulang dalam meminta sesuatu. Yang terakhir, koalisi. Ini cara mempengaruhi orang lain dengan meminta bantuan dan dukungan orang lain untuk membujuk atau sebagai alasan agar orang yang dijadikan target setuju. Kemampuan berpolitik adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan segala cara untuk mendorong tujuan dari seseorang. Kemampuan berpolitik setiap orang berbeda-beda. Kemampuan berpolitik nampak lebih efektif ketika pertaruhannya tinggi, misalnya ketika individu bertanggung jawab atas hasil organisasi yang penting. Politik tidak dapat dihindarkan di organisasi manapun, maka dari itu kemampuan politik sangat dibutuhkan karena sangat banyak terdapat kepentingan yang berbeda dalam sebuah organisasi. Bagaimana kekuasaan mempengaruhi orang lain? Kekuasaan tidak hanya dapat mengarahkan orang untuk menitik beratkan pada kepentingan mereka karena mereka mampu, tapi juga karena dapat membebaskan orang berfokus ke arah dalam dan menuju ke tempat yang beratnya lebih tinggi pada tujuan dan kepentingan mereka. Orang yang berkuasa yang bereaksi secara negatif terhadap segala bentuk ancaman terhadap kompetensi mereka akan lebih bersedia atau tidak sungkan untuk mencemarkan nama baik orang lainnya. Orang-orang dengan kekuasaan seperti ini lebih cenderung untuk mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri. Efek berbahaya dari kekuasaan ini sebenarnya bergantung pada kepribadian seseorang. Namun efek merusak dari kekuasaan ini bisa dikurangi dengan sistem organisasi. Ada faktor-faktor yang dapat memperbaiki efek negatif dari kekuasaan, tapi terdapat pula efek positifnya. Kekuasaan akan memberikan energi dan mengarahkan pada motivasi, seperti kekuasaan ini dapat memotivasi orang agar mencapai tujuan. Kekuasaan yang mengarah pada perilaku yang mementingkan diri sendiri ini sebenarnya hanya untuk orang-orang yang identitas moralnya rendah. Namun jika orang-orang yang identitas moralnya tinggi, kekuasaan memang benar-benar bisa meningkatkan identitas atau kesadaran moral mereka. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah segala aktivitas yang tidak diinginkan atas keadaan seksual yang mempengaruhi pekerjaan seorang individu dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Tentu saja pelecehan seksual ini salah. Selain pelanggaran hukum, pelecehan seksual juga akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan pekerjaan. Pelecehan seksual memberikan dampak negatif pada tingkah laku pekerjaan dan mengarahkan orang-orang yang
diinginkan untuk menarik diri atau keluar dari organisasi. Pelecehan seksual meliputi sentuhan fisik yang tidak diinginkan, permintaan kencan yang berulang meskipun telah dijelaskan bahwa orang tersebut tidak tertarik, dan bahkan ancaman yang memaksa bahwa seseorang akan kehilangan pekerjaannya apabila menolak sebuah proposisi seksual. Masalah cenderung muncul akibat pelecehan seksual yang lebih halus seperti pandangan atau komentar yang tidak diinginkan dan lelucon atau candaan yang tidak pantas. Pelecehan seksual dapat mendatangkan malapetaka bagi sebuah organisasi. Peran manajer sangat dibutuhkan di sini. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh manajer agar dapat melindungi diri sendiri dan para pekerja dari pelecehan seksual. Yang pertama, memastikan suatu kebijakan aktif yang mendefinisikan apa yang merupakan pelecehan seksual. Misalnya dengan mengumumkan pemutusan hubungan kerja bagi orang yang melakukan pelecehan seksual terhadap pekerja lainnya dan menetapkan prosedur yang untuk menyampaikan keluhan. Jadi para manajer di sini harus bisa membuat kebijakan yang aktif dan jelas, dan kebijakan tersebut secara jelas menjelaskan apa saja bentuk yang termasuk dari pelecehan seksual dan tindakan atau sanksi apa yang akan didapat jika melakukan pelecehan seksual. Yang kedua, meyakinkan para pekerja bahwa mereka tidak akan berhadapan dengan pembalasan jika mereka menyampaikan keluhan. Jadi para manajer di sini harus bisa meyakinkan para pekerjanya untuk menyampaikan keluhan apa saja dan bahwa keluhan tersebut harus disampaikan, apalagi berkaitan dengan pelecehan seksual, agar bisa ditindaklanjuti dan tidak terulang kembali. Yang ketiga, menginvestigasikan atau menginvestigasi seluruh keluhan dan memberitahukan kepada Departemen Hukum dan Sumber Daya Manusia. Jika ada keluhan yang berkaitan dengan pelecehan seksual yang dirasakan oleh pekerja, maka manajer harus memberitahunya kepada Departemen Hukum dan Sumber Daya Manusia agar keluhan tersebut bisa ditindaklanjuti. Keempat, memastikan para pelanggar diberikan kedisiplinan atau diberhentikan. Jadi para manajer harus memastikan bahwa pelaku pelecehan seksual ditindak tegas agar membuat atau memberikan kenyamanan terhadap para pekerja dan tentunya membuat pelaku jera. Yang kelima, menetapkan seminar-seminar di perusahaan untuk meningkatkan kewaspadaan dari para pekerja atas persoalan pelecehan seksual. Jadi perusahaan harus memberikan seminar-seminar untuk mengedukasi para pekerjanya atas bahaya dari pelecehan seksual ini dan bagaimana cara dan memberikan pengetahuan dan bagaimana cara agar terhindar dari tindak pelecehan seksual. Jadi hal yang harus digarisbawahi di sini adalah para manajer memiliki tanggung jawab untuk melindungi para pekerja mereka dari lingkungan kerja yang tidak nyaman, tetapi juga harus melindungi diri mereka sendiri pula. Baiklah, saya Nur Fadila akan menjelaskan tentang perilaku berpolitik. Perilaku berpolitik adalah aktivitas tidak dipersyaratkan sebagai bagian formal dari seorang dalam berorganisasi atau untuk mempengaruhi distribusi keuntungan maupun kerugian di dalam organisasi. Perilaku politik itu berada di luar persyaratan kerja tertentu seseorang. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memberikan kontribusi bagi perilaku organisasi. Faktor individu. Yang pertama ada pengawasan diri sendiri yang tinggi. Dalam pengawasan diri sendiri ini kita mempunyai tujuan, standar, ataupun sesuatu yang ingin kita capai sebagai tolak ukurnya. Yang kedua ada tempat kendali secara internal. Yang dimaksud dengan tempat kendali secara internal ini adalah keyakinan seorang individu bahwa yang mengendalikan nasib adalah dirinya sendiri. Yang ketiga adalah kepribadian match yang tinggi. Hanya ditandai dengan intensi dan kemampuan seseorang dalam memanipulatif. Yang keempat ada investasi organisasional. Yang kelima adalah alternatif pekerjaan yang dipandang. Dan yang keenam ada ekspektasi dalam keberhasilan. Selanjutnya ada faktor-faktor organisasi. Yang pertama itu ada realokasi sumber daya. Yang kedua ada peluang promosi. Yang ketiga ada kepercayaan yang rendah. Yang keempat ada peranan yang tidak jelas. Yang kelima ada sistem evaluasi kinerja yang tidak jelas. Yang keenam ada pelaksanaan pemberian imbalan yang tidak berisiko. Yang ketujuh ada pengambilan keputusan secara demokratis.
Yang kedelapan adalah tekanan kinerja yang tinggi. Dan yang terakhir, ada para manajer yang mementingkan diri sendiri. Bagaimana orang-orang memberikan tanggapan terhadap politik organisasi? Dengan perilaku defensif yang merupakan perilaku reaktif dan protektif untuk menghindari penyalahan dan perubahan. Menghindari penyalahan bisa juga dengan cara bermain dengan aman. Menghindari perubahan bisa juga dengan cara pencegahan dan melindungi diri sendiri. Kemudian ada manajemen kesan, di mana proses individu berupaya untuk mengendalikan kesan lainnya yang membentuk mereka. Dalam konteks politik, membantu mempengaruhi distribusi keuntungan yang dimiliki oleh mereka. Etika dalam perilaku dan politik. Etika politik merupakan prinsip moral, baik atau buruknya sifat seseorang dalam berpolitik. Yang terakhir ada memetakan karir politik. Dengan adanya peta politik ini bisa membantu kita sebagai individu untuk memposisikan diri kita di sebuah perusahaan. Baiklah, itulah hasil penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.